Saudara-saudari terkasih, hari ini kita merenungkan Injil tentang penghakiman terakhir. Sebuah sabda yang menegaskan dengan sangat jelas ukuran penilaian Tuhan atas hidup kita. Bukan pertama-tama tentang berapa banyak kita berdosa, meski itu jelas tidak pernah menjadi alasan untuk membenarkan dosa, tetapi tentang apakah dan seberapa besar kita mengasihi. Bukan lewat kata-kata, melainkan dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Rasul Yohanes mengingatkan kita tidak bisa berkata bahwa kita mengasihi Allah yang tidak kita lihat, kalau kita tidak mengasihi saudara yang kita lihat. Dalam Injil hari ini menyatakan sesuatu yang sangat dalam. Tuhan mengidentifikasikan dirinya dengan mereka yang lapar, haus, telanjang, orang asing, dan mereka yang dipenjara. Artinya, di hadapan yang paling kecil, yang miskin, yang terlantar, kebaikan dan kejahatan yang kita lakukan tidak pernah netral di mata Allah. Tidak ada perbuatan kasih yang kecil di hadapan Tuhan, dan tidak ada sikap acuh yang tidak apa-apa. Bahkan ketika kita tidak sadar bahwa apa yang kita lakukan itu jahat di hadapan Allah, dan sebenarnya kita melakukannya terhadap Dia, namun kita semua tetap tahu kita sedang melakukan yang baik atau yang jahat. Pada akhirnya, penghakiman terakhir akan didasarkan pada tindakan yang telah kita lakukan. Di hadapan Allah, nilai kita adalah apa adanya diri kita, tidak lebih, tidak kurang. Tuhan tidak menghakimi karena senang menghakimi, melainkan kitalah melalui hidup kita yang menentukan arah kekekalan kita. Injil yang mengisahkan tentang seorang gembala yang memisahkan domba dari kambing, mengajak kita untuk bertanya, apakah tindakan-tindakan kita dilakukan untuk surga? Apakah kita sungguh memperhatikan orang-orang yang paling membutuhkan di sekitar kita? Ataukah kita memilih tidak melihat karena mereka mengganggu ketenangan kita, kenyamanan kita, dan menegur nurani kita? Maka marilah kita membuat tekad yang konkret. Dan setiap malam sebelum tidur, mari kita bertanya dalam diri kita, hari ini apakah aku telah menjadi sesama bagi orang lain? Ada kalimat yang sangat menarik dari Santo Yohanes dari Salib. Bukan sekedar devosi, bukan hanya ritus religius, tetapi pada kesediaan kita memanggul penderitaan sesama. Seorang ahli kitab suci Italia, Giovanni Vannucci, mengingatkan, jika seseorang menutup diri dalam akunya, meskipun tampak berhias kebajikan, tetapi tidak ikut ambil bagian dalam kehidupan orang lain, tidak peka, tidak terlibat, ia mungkin tampak tanpa dosa tertentu, namun sebenarnya hidup dalam suatu keadaan dosa. Dan Injil hari ini menyentak kita, iman tidak dipersempit hanya menjadi berbuat baik secara umum. Iman harus tetap mengguncang orang miskin sebagai Allah. Allah yang jatuh cinta pada manusia, yang pada setiap anaknya seakan mengulang nyanyian Adam. Lalu ada mereka yang diusir. Apa kesalahan mereka? Mereka memilih jarak, jauh dari Tuhan, karena mereka juga jauh dari saudara-saudarinya. Mereka bukan melakukan kejahatan besar kepada orang miskin. Mereka tidak menghina. Mereka hanya melakukan satu hal, tidak melakukan apa-apa. Acuh, jauh, hati yang tidak hadir. Seperti kata Charles Peguy, hidup tetapi sudah seperti mati. Hari ini kita juga perlu mengingat kata-kata Polikarpus dari Smyrna, seorang yang dibina oleh para rasul hidup di antara mereka yang pernah melihat Tuhan dan ditetapkan sebagai uskup gereja di Smyrna. Pada usia 86 tahun, pada masa Antoninus Pius, ia ditangkap dan diminta menyangkal Kristus. Ia menjawab dengan keteguhan yang menggetarkan,
Selama 86 tahun aku melayaninya, dan ia tidak pernah berbuat jahat kepadaku. Aku ini seorang Kristen. Ia dihukum dengan cara dibakar, namun ia tetap tidak terluka, dan akhirnya wafat oleh pedang, menjadi martir pada tanggal 23 Februari tahun 155. Dikenal sebagai kesaksian terang tentang kesetiaan dan keberanian. Kesaksian Polikarpus mengingatkan kita, kasih kepada Tuhan bukan kata-kata, melainkan keputusan hidup, kesetiaan, dan keberanian untuk tetap benar sampai akhir. Saudara-saudari, mari kita membawa renungan ini dengan satu tekad sederhana tetapi nyata. Jangan menunda kasih. Jangan membiarkan hari berlalu tanpa menjadi sesama bagi orang lain. Untuk itu, mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau hadir dalam diri mereka yang lapar, haus, telanjang, asing, dan terpenjara. Lunakkanlah hati kami dari sikap acuh. Ajari kami mengasihi bukan hanya lewat kata, tetapi lewat perbuatan dan kebenaran. Semoga pada senja hidup kami ditemukan setia dalam kasih itu. Tuhan memberkati.